Segenap para Syekh Mursyid yang dihadirkan pengersa apa pada manakib online internasional pada pagi hari ini, di antaranya Romo Yai Mustafa, Romo Yai Mahya, Romo Yai Anang, Romo Yai Zainal Muttaqin, Bapak Profesor Dr. Rahmat Hidayat, Bunda Sari, Bunda Dr. Pak Profesor Priyatno, Bunda Ayal, wabil khusus kepada Sohibul Hajat pada pagi hari ini, Ibu Hajah Yusrawati, Wahyu Yudaningsi dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengersa abah. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, qala syekhuna wa mursyidina wa murid arwahina fi kitabi fadli syuhur wa ammazalu fi hadza syahri az-zauq. Guru kita berbagi ilmu dalam kitab Fadailus Syuhur menjelaskan bulan Dzulqa'dah. Ya, bulan Dzulqa'dah, sekarang kita sudah di bulan Dzulqa'dah hari kedua. Dzulqa'dah kita banyak yang di Indonesia bilangnya Hafid. Bulan Hafid, ya, bulan kejepit katanya. Jadi bulan Hafid atau bulan kejepit. Karena memang bulan ini kejepit. Kejepit di antara Syawal dan Dzulhijjah. Jadi hafid, hufat itu bahasa Arab. Ada hadis yang menerangkan al-jannatu annal jannata hufat al-jannatu bil makari wa hufatin naru bil masyahi. Nah, ada hadis hufat itu dikepung. Hufat dikepung. Al-jannatu surga itu dikepung oleh apa? Bil makari, dengan hal-hal yang tidak disukai nafsu. Ya, yang tidak disukai nafsu itu yang mengepung daripada surga. Jamaah, zikir, sholat, manakib, dan lain sebagainya. Ya, yang nafsu kita nggak suka. Wa khuffatin nar bil masyahi, dan neraka itu ya, dikelilingi, diapit oleh hal-hal yang disukai nafsu. Ya, senengnya nafsu, nyantai, poya-poya, mabok, zina itu. Nah, jadi khufat itu bahasa Arab, dikepung. Ya, karena bulan ini dikepung antara dua lebaran. Kemarin bulan Syawal ada lebaran namanya Idul Fitri. Nanti bulan depan ada lebaran lagi Idul Adha. Jadi bulan ini Dzulqa'dah nggak ada lebaran. Makanya dikatakan bulan khufat atau bulan hafid yang kejepit di antara dua lebaran. Dzulqa'dah, huruf yang pertama adalah zal. Guru kita menjelaskan zalnya ini adalah az-zauq. Zauq itu rasa, zaqo yazuku zauqon. Dari fi'il madhi, zaqo yazuku zauqon. Ya, merasakan, punya rasa. Segala sesuatu harus ada rasa. Tidak akan ada gunanya kalau nggak ada rasa. Orang berani bayar makanan mahal, ya karena rasa. Wah, rasanya mantap, jos. Rasanya mantap, surantap. Biarpun mahal tapi puas. Kenapa? Karena rasa. Orang beli minuman mahal, berani sampai jutaan. Kenapa? Rasa. Jadi rasa ini perlu, penting sekali. Nah, dalam tubuh manusia, itu terjadi dari dua hal. Ada jasmani, ada ruhani. Ada jasad, ada ruh, ada lahir, ada batin, ada jiwa, ada raga. Itu semua manusia. Ada jiwa, ada raga. Ada jasad, ada ruh, jasmani, dan ruhani. Nah, jasmani kita manusia, ini ada tiga kemungkinan. Terkadang jasmani kita ini adalah ada yang jasmaninya sehat. Sehat, fisiknya sehat, jasmaninya sehat, badannya sehat. Ada yang kedua, ada yang badannya sakit. Sakit, jasmaninya sakit. Yang ketiga, ada jasmani kita yang mati. Nah, jasmani kita mati, jasad kita mati.
Kadang ada kita dengar ada orang mati separoh. Ya. Jadi separohnya mati, separohnya hidup. Yang mati ya, yang nggak bisa diapa-apain orang mati. Ya. Lah tandanya apa? Gampang. Jasmani kita, raga kita yang sehat, kalau ada apa-apa, apapun, apapun eh, yang ada makanan ini pasti akan terasa enak, terasa nikmat. Orang kalau badannya sehat, makan apa aja enak, makan nasi sama tempe enak, makan ikan asin enak, apalagi sate gulai, semuanya enak, bisa merasakan. Buah-buahan kita bisa rasakan, rasanya jeruk kayak begini, rasanya mangga, rasanya apel dan lain sebagainya. Ini bisa merasakan karena sehat. Nah, karena sehat. Semua kalau badan kita sehat, apapun bisa kita makan, apapun kita bisa rasakan. Ada rasa. Yang kedua, kadang-kadang jasmani kita, tubuh kita ini sakit. Dalam bahasa Arab, marid. Ya. Kalau jasmani kita sakit, ya kita nggak doyan. Segala sesuatu yang diberikan kepada kita apapun, meskipun makanan itu enak, yang enak-enak, yang mahal-mahal, tapi kalau tubuh kita sakit, jasmani kita sakit, paling kita bisa nyobain, selebihnya pahit. Rendang yang kata orang sehat enak, begitu sakit pahit. Ya, sate yang kata orang sehat luar biasa nikmatnya. Tapi ketika jasmani kita sakit, pahit. Minuman apapun, seberapa mahalnya. Kalau jasmani kita sakit, nggak enak, pahit. Nah, paling hanya nyicipin doang. Yang ketiga lebih parah lagi, jasmaninya mati. Nah, kalau jasmani kita mati itu udah diapa-apain juga nggak bisa. Orang udah mati. Ya, ya jasmani orang jasadnya udah mati. Dikasih makanan yang mahal kayak apapun, nggak akan ada reaksi. Karena jasmani kita sakit. Ya, yang mati. Jadi jasad kita, tubuh kita ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Begitu pula ruh kita, kolbu kita, rohani kita, jiwa kita. Ada orang yang jiwanya sehat, ada orang yang hatinya sehat, ada orang yang rohaninya sehat. Nah, kalau orang ini jasmaninya, rohaninya sehat, jiwanya sehat, hatinya sehat, makanan rohani juga enak semua. Maka kata Rasulullah, zako ya, tokmal imani, akan merasakan makanan iman. Nikmatnya ibadah kepada Allah itu akan dirasakan bagi orang yang hatinya sehat. Ya, sholat berjamaah, senang zikir, senang manakib, senang hataman, senang uh, ada amal, penggalangan dana amal, senang. Pokoknya setiap kali kalau kita ini ruhaninya sehat, senang semua, doyan semua, enak semua. Kalau kalau kita ruhaninya sehat. Di bulan Ramadan orang kalau hatinya sehat, jiwanya sehat, terawih habisin 30 hari full 1 bulan. Puasa juga full 1 bulan. Dan juga ibadah-ibadah yang lain full dilaksanakan, habis dilalap dimakan. Kalau orang rohaninya sehat. Ya. Ada yang kedua, orang rohaninya sakit. Nah, kalau orang rohaninya sakit, kayak orang yang badannya sakit. Nicipin doang. Ya. Selebihnya pahit. Zikir cuma sebentar doang. Selebihnya pahit. Puasa hanya berapa hari doang. Hari pertama, hari kedua puasa. Selebihnya pahit. Hari ketiga udah gak ada puasa lagi. Sholat terawih hanya rame di awal. Awal dia berangkat terawih hari pertama, hari kedua. Selebihnya
pahit ini orang yang jiwanya sakit, orang yang rohaninya sakit, orang yang kolbunya sakit. Ya, tapi orang kayak begini nih, ya sakit hati, hatinya sakit, ya rohaninya sakit. Ya, ya pada aslinya boleh juga sebenarnya sakit jiwa, jiwanya sakit, sakit jiwa. Ya cuman pasti orangnya ngamuk nanti kalau dibilang lu sakit jiwa, lu puasa cuma 2 hari, selebihnya ini. Ya, sakit. Jadi kalau orang sakit yang rohaninya sakit kayak orang tubuhnya yang sakit. Nggak doyan apa-apa, paling nicipin doang. Nah, yang lebih parah ini adalah orang yang rohaninya mati. Orang yang hatinya mati, orang yang jiwanya mati. Ini yang mati ini disandingin, disodorin apa juga nggak bakal doyan. Sholat nggak doyan, puasa nggak doyan, ibadah-ibadah yang lain juga nggak doyan, karena udah mati. Ya, maka jangan heran rumah dekat masjid, rumah dekat musola, kadang-kadang nempel temboknya. Tapi sholat enggak, puasa enggak. Kenapa? Memang orangnya udah mati, hatinya mati, jiwanya sudah mati. Nggak bakal bisa masuk apa-apa. Nah, jadi zauk ini diangkat oleh guru kita. Jadi yang bisa merasakan nikmatnya, yang merasakan zauk ini, adalah orang yang sehat. Dalam bahasa guru kita, dalam kitab Faridusun diterangkan, idza kanal qalbu idza kanal qalbu hayyan binurit tauhidi wal ma'rifati. Allamahu ma yujibu syaqawatahu wa afrahahu ma yujibu sa'adatahu. Ya, orang bisa merasakan nikmatnya makanan rohani, nikmatnya ibadah, sholat, zikir dan lain sebagainya. Itu syaratnya idza kanal qalbu hayyan, kalau hidup. Kalau hatinya hidup, kalau sehat. Nah kalau mati boro-boro ya sakit aja nggak doyan. Jadi ini harus ada, harus hidup. Hidupnya apa? Dengan binurit tauhidi wal ma'rifati, dengan nur cahaya tauhid wal ma'rifat, kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi ternyata balik lagi ke talqin, ya. Balik lagi ke talqin. Nurut tauhidi wal ma'rifati la yakunu illa bizar'i badrihi ma. Ya, nur tauhid dan nur makrifat tidak akan ada kecuali dengan menanam benih keduanya. Harus ditanam ini benih tauhid, benih makrifat itu harus ditanam. Ditanam di mana? Fil qalbi, di dalam hati. Liyakunal qalbu hayyan. Ya, supaya apa? Supaya hatinya ini hidup dengan kehidupan yang abadi, yang ukhrawi. Jadi untuk membangkitkan rasa, untuk menghidupkan hati yang mati, untuk menyehatkan hati yang sakit, rohani yang sakit, ini harus ditanam benih ma'rifat dan benih tauhid. Apa benih tauhid, benih ma'rifat? La ilaha illallah. Supaya hidup lagi, supaya sehat lagi. Dan ini nggak sembarangan untuk menanamkan benih tauhid. Untuk menanamkan benih tauhid, benih ma'rifat itu nggak sembarangan, harus datang dari ahlinya. Harus datang dari ahli fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir, minta kepada ahli zikir kalau kamu nggak tahu. Ya. Yang masalahnya kan masalahnya ini kita. Kalau penyakit zohir, ya badan kita sakit, itu kita bisa datang ke dokter, dokternya ya dokter jasad. Dokter jasad, kalau kita mati rasa, hidung udah nggak mampet, nggak bisa mencium, atau juga kita makan juga nggak enak ini, pasti ada masalah. Datang ke tempat dokter yang zohir, dokter lahir, dokter umum. Nanti dikasih obat.
Nanti disuntik, bisa jadi disuntik, dikasih resep nih, makan 3 kali sehari, ini sebelum makan, ini setelah makan nih, ini diminum ya, pantangannya ini nih. Insya Allah, kalau datang ke dokter yang tepat, ya prosesnya dilaksanakan, mungkin di opname, diapain, obatnya diminum, pantangannya dihindari, yakin cepat sembuh. Begitu pula orang yang ruhaninya sakit, orang yang hatinya sakit, orang yang jiwanya sakit, nggak mungkin datang ke dokter yang zahir, harus ahli talqin, ya, harus ahli zikir, guru mursyid yang ngerti penyakit rohani, dokter hati, guru mursyid, ya. Nanti ditalkin, disuntikkan, ya, ditanamkan benih tauhid makrifat itu. Nanti juga ada upaya lanjutan, ini loh, udah ditanam, setelah ditanam nggak cukup ditanam doang, nanti setelah sholat fardu minimal 165, caranya begini begini, lebih banyak lebih bagus ini, ya. Nanti pantangannya ini, yakin kalau kita datang ke dokter rohani, dokter jiwa, dokter kolbu, ya kita ditalkin, obatnya kita minum, amaliannya kita kita laksanakan, pantangannya kita cegah, yakin hati kita akan sehat, akan hidup lagi. Manakala hati kita udah sehat, udah hidup, pasti kita akan bisa merasakan makanan rohani. Kita akan bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Maka jangan heran para guru-guru kita, zikirnya lama, sholatnya lama, tawajuhnya lama. Tenang-tenang aja. Karena apa? Emang udah doyan, udah luar biasa, udah sehat. Nah, kita sudah alhamdulillah, kita udah disuntik, ibaratnya pasien dokter umum. Disuntik udah. Mungkin minum obat juga meskipun nggak begitu rutin, tapi kita minum. Nah, pantangan juga lah yang nggak tahu, yang tahu ya masing-masing. Nah, jadi Zauk ini adalah rasa kita dalam beribadah kepada Allah. Maka tidak ada cara lain yang merasa ibadah pahit, apalagi yang nggak doyan ibadah. Tidak ada cara lain. Datang kepada guru mursyid, ditalkin, amalkan supaya hatinya kembali menjadi hidup, supaya hatinya kembali sehat. Talkin, datang kepada guru mursyid. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De Harun bisa ditutup. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما